Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematik ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang program linear, satu contoh soal, tapi contoh yang sangat lengkap ya, yang sangat lengkap. Pertemuan kali ini kita membahas tentang program linear, variasi soal yang lain ya, tapi tetap juga sering keluar di SBMPTN ya, sering keluar di SBMPTN. Sebelum ini dimulai, saya sampaikan sedikit nasihat ya, atau masukan gitu ya, bahwa kalau kita itu ingin sukses ya, maka tirulah orang-orang yang sudah sukses. Tirulah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Kalau kamu amati orang-orang yang pernah menjadi presiden di Indonesia ya, seperti Bung Karno, terus siapa? Pak Harto, Habibie dan lain sebagainya ya. Mereka itu semuanya sangat patuh, sangat taat kepada ibunya ya. Sangat taat pada ibunya. Maka kalau kalian ingin sukses, itu sebetulnya kuncinya itu ada di rumahmu ya. Ada di rumahmu, yaitu apa? Taati apa yang diperintahkan ibumu. Taati apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, tentunya yang perintah-perintah yang baik ya, yang perintah-perintah yang baik. Jadi dengan taat kepada orang tua, terutama ibu, insya Allah kamu akan sukses. Coba ya mulai nanti ini ke orang tua itu bersikap sopan, tidak pernah menentang dan lain sebagainya. Gitu ya. Insya Allah kalau itu kamu lakukan, kamu akan sukses. Oke, contoh soal berikutnya. Tentang program linear ini, kalau ada gambar seperti ini, ya, langsung diketahui gambar. Terus di sini saya beri titik-titik gini, titik-titiknya ini merupakan DP ya, daerah penyelesaian ya, daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya berbentuk ini. Ditanya misalnya apa? Model matematik ya. Yang pertama ditanya model matematik. Terus yang kedua, yang dua ditanya nilai maksimum untuk fungsi objektif sama dengan 3x plus 5y. 3x plus 5y. Jadi fungsi objektifnya di sini diketahui. Maka hanya ada dua pertanyaan sebetulnya, tapi langkahnya mirip dengan contoh soal sebelumnya. Jadi coba kita cari persamaan garis ini dulu, menggunakan ini ya. Kalau mau menggunakan mencari persamaan garis, kamu gunakan teori ini. Kalau ini ada sumbu x, ini ada sumbu x, ini ada sumbu y, lalu ada garis begini, ini persamaannya adalah x per a. Kalau ini adalah a dan ini b, jadi x per a plus y per b sama dengan 1. Atau mengingatnya sangat mudah. Jadi x dibagi yang ada di x ditambah y dibagi yang ada di y. Maka x per a plus y per b sama dengan 1. Ini diingat-ingat ya, persamaan garis. Jika titik potong dengan sumbu x diketahui dan titik potong dengan sumbu y diketahui. Oke, kalau ini saya beri nama persamaan 1 ya, persamaan garis 1, yang ini saya beri nama garis 2 ya, garis 1, garis 2. Maka garis 1 itu, garis 1 persamaannya pakai ini coba, garis 1 ini, berarti x
dibagi X dibagi yang ada di X, berapa yang ada di X? 5 ya. Ditambah Y dibagi yang ada di Y, garis ini yang ada di Y 5 ya. Sama dengan 1. Agar penyebut ini hilang, maka semuanya saya kalikan 5 ya. Menjadi X plus Y sama dengan 5. Model matematik itu pasti merupakan pertidaksamaan ya. Jadi ini lebih besar atau lebih kecil. Caranya ya pakai titik uji kayak tadi, titik uji. Titik ujinya tetap 0,0 ya. Coba kamu lihat dari gambar ini. Garis 1, titik ujinya ini ada di daerah DP ya. Jadi saya beri keterangan ini ada di DP, di daerah penyelesaian. Maka ini kalau dimasukkan sini jadi 0, ditambah masuk sini 0, di sini 5. Karena ada di DP, tanda yang betul adalah lebih kecil ya. Tanda ini 0 lebih kecil dari 5. Betul, karena betul maka DP. Pernyataannya bisa dibalik, kalau DP harus betul. Sehingga ini nanti menjadi apa? X plus Y lebih kecil sama 5. Kita sudah nemu 1 ya, dari model matematik. 1 sudah. Yang kedua, garis 2 coba. Garis 2. Garis 2 kita tulis X dibagi yang ada di X yaitu 6 ini. Yang ada di X 6. Terus ditambah Y dibagi yang ada di Y, garis 2 yang ada di Y 3 berarti. Berarti per 3 sama dengan 1. Agar penyebutnya tidak ada, maka langsung ini kalikan 6 ya, kalikan 6. Menjadi X per 6 kali 6 itu X, ditambah Y per 3 kali 6 itu 2Y, sama dengan 1 kali 6, 6. Seperti tadi pakai titik uji ya, titik ujinya tetap 0,0, ini ada di DP ya, ada di DP. Kalau ada di DP maka pernyataannya harus betul nanti. Ayo, ini masuk ke sini menjadi 0 ditambah 2 kali 0, di sini 6. Agar betul di sini diberi tanda lebih kecil ya. Itu 0 lebih kecil dari 6 merupakan pernyataan yang benar ya. Yang benar. Ini kita beri nama juga pernyataan yang benar. Maka yang ini kita ubah menjadi X plus 2Y lebih kecil sama 6. Ini kita sudah punya 2 ya. Kita sudah punya 2. Yang berikutnya, yang ketiga DP ada di kanan sumbu Y ya, ada di kanan sumbu Y. Berarti X-nya positif. Karena X-nya positif, maka berarti Y-nya lebih besar sama 0 ya. X-nya lebih besar sama 0. Yang keempat sama aja, DP ada di atas sumbu X. Artinya berarti Y-nya sama dengan positif. Kalau Y ini positif, berarti Y-nya lebih besar sama 0. Sehingga kita punya model matematikanya adalah yang A ini ya, yang A 1 berarti ini X plus Y lebih kecil sama 5. Yang kedua berarti ini X plus 2Y lebih kecil sama 6. Yang ketiga ini ya, yang ketiga berarti X lebih besar sama 0. Yang keempat ini berarti Y lebih besar sama 0. Ini model matematika yang diminta.
Maka berarti jawaban A sudah selesai. Sekarang tinggal yang B ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mencari nilai maksimum dari gambar ini ya. Maka sebelumnya kita beri nama aja pojok-pojok dari DP ini ya. Yang ini kita beri nama titik O, yang ini kita beri nama titik A, yang ini kita beri nama titik B, yang ini kita beri nama titik C ya, titik C. Di antara titik ini O, A, B, C itu yang belum tahu adalah titik B. Kalau titik O tahu sudah 0,0, A-nya tahu 5,0, C-nya tahu 0,3. Kalau kayak gini ditulis 0,3 gitu. Nah, seperti ini. Kalau ini 5,0 ya. 5,0 titik B. Maka kita cari dulu titik B itu. Koordinat titik B ya, mencari koordinat titik B ya, titik B. Maka titik B itu perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Karena perpotongan langsung dieliminasi ya. Coba kita tulis di sini garis 2 adalah X plus 2Y sama dengan 6 ya. Sama 6. Ini garis 2 dari sini ya ke sini. Terus berikutnya yang garis 1 adalah X plus Y sama dengan 5. Ini langsung dikurangi aja, seret, ini kurangi ini hilang. Ini 2Y dikurangi Y tinggal Y sama dengan 6 kurangi 5 1 ya. 6 kurangi 5 1. Berarti Y-nya sudah ketemu 1. Untuk mendapatkan X, Y sama dengan 1 dimasukkan ke sini boleh. Misalnya ke sana, ke sini aja ya, ya. Agar lebih sederhana, maka didapat sama dengan apa? X ditambah 1 sama dengan 5. Maka berarti X-nya sama dengan 4 ya. X-nya sama dengan 4. Sehingga titik B itu koordinat titik B adalah 4,1 X, Y. Ini 4,1 X, Y. Maka sekarang untuk mencari nilai optimum itu nilai yang di pojok itu ya. Di pojok itu masukkan semua ya. Berarti titik O ya, titik O yaitu 0,0 dimasukkan ke fungsi sasaran. Fungsi sasarannya adalah 3x plus 5y ya. 3x plus 5y ini dari soal tadi. Maka ini langsung 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 sama dengan 0. Lalu titik A adalah 5,0. Maka X-nya diganti 5 menjadi 3 kali 5 ditambah 5 kali 0. Berarti sama dengan 15 ya. Titik B-nya dari sini berarti 4,1. Sehingga menjadi 3 kali 4 ditambah 5 kali 1. 12 ditambah 5 17. Terus titik C 0,3, maka 3 X nya diganti 0, 5 Y nya diganti 3 dari sini ya. 15 tambah 0 sama dengan 15. Di antara angka-angka ini 0, 15, 17, 15, yang paling besar adalah 17. Berarti ini maksimum ya. Sehingga kita peroleh nilai maksimum ya, nilai maksimum dari f x, y sama dengan 3x plus 5y adalah 17. Nah,
Oke, ini merupakan contoh yang variasi lain dari soal program linear, yaitu kalau yang pertama itu ada soal cerita, lalu dicari gambarnya, dicari model matematikanya, dicari maksimum minimumnya, dan seterusnya. Tapi kalau yang ini dimulai dari gambar langsung diketahui, ditanya model matematik, ditanya maksimum dan minimum. Itu tentang program linear. Dengan menguasai dua ini, kalian akan bisa mengerjakan soal program linear hampir semua soal ya, hampir semua soal. Nanti kita perbanyak pengayaan-pengayaannya tentang program linear ini. Seperti biasanya di terakhir nanti, di terakhir itu ada tantangan ya. Di soalnya nanti dilihat tantangannya, bisa dijawab ke WA pribadi. Saya kira cukup sampai segitu. Pertanyaan-pertanyaan bisa lewat WA. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.